Ibu mertua memaksa saya untuk mengajukan pinjaman atas nama saya demi membangun rumah untuk adik ipar. Dengan tenang dan diam-diam, saya melakukan satu hal yang membuat seluruh keluarga tidak bisa berkutik. Kisah yang akan saya bagikan hari ini adalah kisah nyata dari hidup saya sendiri. Kisah seorang perempuan yang pernah percaya bahwa dengan hidup sabar dan mengalah, keluarga akan selalu damai dan tentram. Namun, baru belakangan saya mengerti, di beberapa tempat, semakin kita sabar, semakin dalam luka yang kita rasakan. Nama saya Anissa Dewi Lestari. Sebelum menikah, saya memiliki pekerjaan tetap sebagai akuntan di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta. Hidup saya tidak kaya, tetapi cukup untuk makan dan berpakaian, dan hati saya selalu merasa ringan. Setiap malam, saya masih sempat pulang untuk memasak makan malam hangat sambil mendengarkan ibu saya bercerita tentang kejadian di kampung. Saat itu, saya bertemu Budi Santoso melalui seorang teman. Dia adalah pria yang pendiam, bicaranya lembut, tidak pandai merayu, tetapi sangat jujur. Di sore-sore akhir pekan, kami sering berjalan-jalan santai di taman kota. Budi sering mengucapkan kalimat-kalimat sederhana, seperti, "Nanti kalau kita menikah, aku hanya ingin rumah tangga kita tenang, rukun dengan orang tua dan saudara, itu sudah cukup." Saya benar-benar mempercayainya. Hari ketika Budi membawa saya untuk bertemu keluarganya, ibunya, Ibu Hartini, menyambut saya dengan senyum keibuan yang ramah, khas wanita Jawa pada umumnya. Beliau menuangkan teh, menyajikan makanan, dan mulutnya tak henti-hentinya memuji saya sebagai gadis yang santun. Katanya, dari wajah saya saja sudah terlihat saya pantas menjadi menantu sulung. Saat itu, saya hanya bisa menunduk malu, wajah saya memanas, dan dalam hati saya sempat berpikir betapa beruntungnya diri saya. Pernikahan kami dilangsungkan pada akhir tahun. Udara terasa sejuk, hidangan pernikahan disajikan dalam prasmanan meriah, dan kerabat memenuhi seluruh halaman rumah. Para orang tua memberikan restu dan nasihat. Seseorang berbisik, "Anak perempuan kalau sudah menikah itu ikut ke rumah suami, harus pandai-pandai bersabar." Saya mendengar nasihat itu begitu sering hingga saya hafal di luar kepala, tetapi saya tetap meyakinkan diri, sabar sedikit demi kedamaian, apa salahnya? Setelah menjadi menantu, saya resmi melangkahkan kaki melewati pintu sebuah rumah tua peninggalan orang tua, tempat Budi lahir dan dibesarkan. Pagi pertama, saya bangun lebih awal untuk menanak nasi dan membuat teh. Hati saya berdebar-debar seperti anak sekolah di hari pertama masuk. Ibu Hartini menatap saya lalu mengangguk, berkata, "Menantu sulung itu harus jadi contoh, rajin sedikit, nanti juga hidupnya akan enak." Saya menjawab iya, Bu, dengan suara pelan, sambil berjanji dalam hati untuk berusaha sekuat tenaga. Hari-hari pertama berlalu tanpa gejolak berarti. Saya bekerja di kantor, dan sore harinya pulang untuk berputar seperti gasing mengurus pekerjaan rumah. Ibu mertua belum pernah membentak, hanya sesekali memberi sindiran halus. Suami saya, Budi, masih perhatian. Dia sering bertanya kabar dan terkadang membantu saya mencuci piring. Saya berpikir, mungkin hidup saya akan damai seperti wanita-wanita lain pada umumnya. Hanya ada satu hal kecil yang saat itu belum saya sadari. Dalam setiap acara makan keluarga, Dodi Prasetyo, adik ipar saya, selalu mendapatkan potongan lauk terbaik lebih dulu. Ibu Hartini sering berkata, dia anak bungsu, sudah terbiasa dimanja. Saya hanya tersenyum maklum, berpikir dalam hati. Ah, di keluarga manapun pasti begitu. Saya menantu, mengalah sedikit tidak apa-apa. Saya tidak tahu bahwa dari hal-hal tidak apa-apa yang sangat kecil itu, batu bata demi batu bata sedang diam-diam disusun, membangun sebuah jalan yang kelak akan saya lewati dengan penuh kehinaan tanpa saya sadari. Waktu itu, saya masih percaya bahwa selama kita hidup baik, Tuhan tidak akan tinggal diam. Saya tidak menyangka. Saat pintu sebagai menantu tertutup di belakang saya, sebuah perjalanan lain terbuka, lebih panjang, lebih dingin, dan lebih banyak air mata dari yang pernah saya bayangkan. Sekitar sebulan setelah pernikahan, ketika status menantu baru tidak lagi terasa istimewa, saya mulai merasakan posisi saya yang sebenarnya di rumah itu, bukan melalui kata-kata,
melainkan dari cara mereka memperlakukan saya. Ritme kehidupan di rumah mertua perlahan menjadi rutinitas yang tetap. Pagi-pagi buta, saat langit masih remang-remang, saya sudah bangun untuk menyalakan kompor, memasak air, dan menanak nasi. Ibu mertua pernah berkata, "Keluarga Jawa dari dulu memang begini, menantu harus tahu diri mengerjakan apa yang perlu, tidak usah disuruh." Saya mendengarnya dan secara otomatis melakukannya, karena saya pikir itu adalah kewajiban. Ibu Hartini biasanya bangun sedikit lebih siang dari saya. Setiap kali melangkah ke halaman belakang, beliau akan menyapukan pandangannya, melihat dapur yang rapi dan mengangguk, tetapi jika ada sesuatu yang kurang berkenan, beliau akan menghela napas panjang dengan sangat pelan. Cukup pelan, tetapi orang yang berdiri di dekatnya pasti bisa mendengarnya. Tidak ada makian, tidak ada bentakan, hanya helaan napas yang teratur, yang membuat orang dengan sendirinya merasa bersalah. Saya perhatikan, untuk pekerjaan rumah yang sama, cara beliau berbicara kepada saya dan kepada Dodi benar-benar berbeda. Ketika Dodi selesai sarapan dan piringnya dibiarkan begitu saja di meja, Ibu Hartini hanya tersenyum, namanya juga laki-laki, mana tahu urusan sepele seperti ini. Namun jika saya tidak sengaja lupa mengelap meja dapur, beliau akan berkata, "Menantu kok begini, tidak bisa dilihat orang." Kata-kata itu tidak kasar, tetapi jika didengar terus-menerus, rasanya meresap ke dalam hati. Suatu hari, saya pulang kerja terlambat karena akhir bulan banyak laporan yang menumpuk, baru saja melangkah masuk, belum sempat ganti baju, Ibu Hartini sudah bertanya dengan suara lantang, "Makan malamnya mana, Nis?" Saya tergopoh-gopoh meminta maaf, tangan dan kaki saya terasa kikuk. Makan malam hari itu tidak banyak percakapan, tetapi suasananya terasa berat. Seolah ada tali tak kasat mata yang menggantung di atas kepala saya. Saya menceritakan hal ini kepada Budi. Setelah mendengar, dia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Ibu kan orang tua, sudah terbiasa dengan cara hidup lama, kamu jangan terlalu dipikirkan, jadi menantu memang harus begitu." Saya mengangguk dan berkata pada diri sendiri, mungkin aku yang terlalu sensitif. Di lingkungan sekitar, saya tetap menjaga sopan santun. Bertemu orang yang lebih tua, saya menyapa. Bertemu tetangga, saya tersenyum. Seorang tetangga pernah berkata kepada saya, "Di rumah ini mertuanya galak, kamu harus pandai-pandai bersabar ya, Nduk." Saya tertawa dan menjawab sekenanya, dalam hati masih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, terkadang saat saya mencuci piring sendirian di dapur yang sempit, mendengar suara TV dari ruang keluarga, mendengar tawa ibu mertua yang ceria bersama anak bungsunya, tiba-tiba saya merasa seperti orang yang menumpang. Bukan bagian dari keluarga, tetapi juga bukan orang asing. Orang bilang, menjadi menantu itu sulit menyenangkan semua pihak. Saya mengerti pepatah itu, tetapi saya masih berpikir, jika saya berusaha sedikit lebih keras, bersabar sedikit lebih lama, mungkin suatu hari saya akan dianggap seperti anak sendiri. Saya tidak tahu bahwa garis batas antara anak dan orang luar di rumah itu sebenarnya sudah digariskan sejak lama, hanya menunggu saya melangkah lebih dalam untuk melihatnya dengan jelas. Jika ibu mertua adalah orang yang secara langsung membuat hati saya terluka, maka sikap diam Budi adalah hal yang membuat kesedihan saya bertahan paling lama. Sedih, tetapi tidak tahu harus menyalahkan siapa. Setelah mengalami gesekan-gesekan pertama di rumah mertua, saya sempat berpikir setidaknya saya masih punya suami untuk bersandar. Budi adalah pria pilihan saya, orang yang menggandeng tangan saya di pelaminan, dan berjanji di hadapan keluarga besar akan menjaga saya. Oleh karena itu, ada hal-hal yang tidak berani saya sampaikan kepada ibu mertua, tidak berani saya keluhkan kepada siapapun, dan hanya saya simpan untuk diceritakan kepadanya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, saya duduk di tepi ranjang dan dengan suara pelan menceritakan kepada Budi hal-hal yang membuat saya tidak nyaman. Saya tidak menyalahkan, saya hanya bertanya dengan lembut, apakah yang aku lakukan sudah benar? Apa ada yang membuat ibu tidak senang agar aku bisa memperbaikinya? Budi terdiam cukup lama. Dia tidak menatap saya, hanya bersandar di kepala ranjang, matanya menatap kosong ke kejauhan. Kemudian dia menghela napas dan berkata pelan, "Ibu sudah hidup susah seumur hidupnya, wataknya memang begitu.
Kamu sebagai menantu, sabar sedikit ya, biar rumah tangga kita adem ayem. Mendengar itu, hati saya mencelos. Bukan karena kata-katanya kasar, tetapi karena di dalamnya tidak ada saya, tidak ada perasaan seorang istri, yang ada hanya ibu dan sabar. Saya bertanya lagi, masih dengan sangat lembut. Kalau nanti masalahnya jadi lebih berat, bagaimana? Budi tersenyum canggung, mengelus kepala saya seolah menenangkan anak kecil. Memangnya ada apa sampai berat? Kamu terlalu banyak pikiran. Kalimat itu, saat itu saya tidak sadar, adalah garis batas pertama yang ditarik antara saya dan dia. Sejak saat itu, saya mengerti bahwa setiap kali ada masalah di rumah, sayalah yang harus menelannya lebih dulu. Hari-hari berikutnya, Budi tetap beraktivitas seperti biasa. Pagi berangkat kerja, malam pulang makan, mengobrol basa-basi. Dia sama sekali tidak memperhatikan detail-detail kecil, seperti saya yang makan lebih lambat karena harus membereskan meja, atau saat-saat ibunya melontarkan kalimat setengah bercanda yang membuat saya serba salah. Baginya, mungkin semuanya baik-baik saja. Pernah sekali saya melihat ibu mertua memarahi saya di depan Dodi karena lupa membeli sesuatu. Saya hanya berdiri diam, belum sempat berkata apa-apa, Budi sudah buru-buru menengahi. Sudahlah, Bu, masalah kecil saja. Terdengar seolah dia membela saya, tetapi sebenarnya kalimat itu hanya untuk mengakhiri percakapan, bukan untuk melindungi siapapun. Malam itu, saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya tiba-tiba menyadari satu hal yang sangat jelas. Budi bukanlah orang jahat, dia hanya memilih jalan teraman untuk dirinya sendiri. Dan dalam pilihan itu, saya bukanlah prioritasnya. Orang sering berkata, suami yang diam berarti setuju. Waktu itu saya belum berani berpikir sejauh itu. Saya hanya berkata pada diri sendiri, kami baru menikah, aku sabar sedikit lagi, nanti juga semua akan baik-baik saja. Tetapi saya tidak tahu bahwa sikap diam yang terlihat tidak berbahaya itu justru yang membiarkan semua masalah di kemudian hari meluncur tanpa kendali. Adik ipar saya bernama Dodi Prasetyo, usianya 4 tahun lebih muda dari saya. Saat saya baru menjadi menantu, Dodi belum punya pekerjaan tetap. Dia bekerja di satu tempat selama beberapa bulan, lalu berhenti. Kadang ikut teman-temannya berdagang kecil-kecilan. Kadang mengaku sedang mencari arah hidup. Setiap kali seperti itu, ibu mertua selalu membelanya, namanya juga anak muda, biar merasakan jatuh bangun dulu biar pintar. Dodi punya mulut yang manis. Setiap kali butuh uang, dia akan memilih saat suasana hati ibunya sedang baik dan berbicara dengan sangat lembut. Saya tidak pernah mendengar langsung, tetapi dari beberapa kali tidak sengaja lewat, saya cukup paham. Di rumah ini, perkataan Dodi selalu punya bobot yang jauh lebih besar daripada perkataan saya. Suatu kali, Dodi membuat masalah di luar. Saya baru tahu ketika melihat ibu mertua tergesa-gesa pergi entah kemana sejak pagi buta. Sore harinya saat pulang, beliau menghela napas lega dan berkata semuanya sudah beres. Tidak ada yang menjelaskan masalah apa itu, yang jelas sejak hari itu, ibu mertua semakin memanjakan Dodi, seolah takut anak bungsunya merasa dirugikan. Saya perhatikan, setiap kali Dodi pulang, suasana rumah menjadi berbeda. Ibu mertua lebih banyak bicara, lebih banyak tertawa, menu makan malam pun ada tambahan, meskipun hanya telur dadar atau sayur lodeh. Saya tetaplah orang yang memasak dan membereskan, tetapi tidak ada yang bertanya apakah saya lelah. Bagi saya saat itu, hal tersebut masih bisa diterima. Suatu malam, Dodi sedang mengobrol dengan ibu mertua tentang pernikahan teman-temannya. Dia nyeletuk setengah bercanda, kalau aku nikah nanti, rumah ini pasti repot sekali. Ya, Bu. Ibu mertua tertawa dan berkata, mengurusmu itu tanggung jawab orang tua. Namanya juga anak bungsu. Mendengar kalimat itu hati saya terasa perih. Bukan karena cemburu, tetapi karena saya sadar bahwa di mata beliau, saya tidak pernah dianggap setara dengan anak laki-lakinya. Meskipun saya sudah menjadi menantu di rumah ini, Budi ada di sana saat itu, tetapi dia hanya tersenyum tanpa berkomentar. Saya meliriknya, lalu kembali menunduk melanjutkan makan. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan untuk membuat seseorang mengerti di mana posisinya. Sejak saat itu,
saya mulai merasa khawatir. Bukan khawatir untuk diri sendiri, tetapi khawatir melihat bagaimana keluarga ini menumpahkan seluruh harapan, kasih sayang, dan bahkan perlindungan kepada satu orang, sementara konsekuensi di baliknya tidak pernah ada yang membicarakannya. Tapi saya tetap menenangkan diri, urusan adik ipar biar orang tuanya yang pikirkan, tugasku sebagai menantu adalah menjaga batasan. Saya tidak menyangka, pemikiran itu kelak akan membuat saya harus membayar harga yang sangat mahal. Saya mulai lebih sering mendengar dua kata menantu sulung sejak setelah Lebaran tahun itu. Awalnya hanya ucapan sambil lalu, lama-kelamaan menjadi pengingat yang biasa diucapkan, dan akhirnya berubah menjadi tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada saya tanpa pernah ditanya apakah saya siap atau tidak. Di kampung-kampung Jawa, setelah Lebaran biasanya musimnya selametan dan hajatan. Keluarga suami saya punya banyak kerabat, baik dari pihak ayah maupun ibu, semuanya tinggal di sekitar wilayah yang sama. Hampir setiap 2 minggu sekali, pasti ada acara makan-makan atau tahlilan. Saya, sebagai menantu sulung, secara otomatis menjadi orang yang mengurus segala persiapan di rumah, mulai dari belanja ke pasar, memasak, hingga bersih-bersih. Ibu mertua hanya memberi arahan dengan suara lembut, tetapi kata-katanya selalu disertai tekanan tak kasat mata. Kamu ini menantu sulung, harus pandai mengurus rumah suami. Pekerjaan ini ibu serahkan padamu, ibu paling percaya. Kalau menantu sulung saja tidak becus, nanti malu sama keluarga besar. Kalimat-kalimat itu, karena sering didengar, akhirnya menjadi biasa. Saya tidak membantah, tidak mengeluh. Kadang jika terlalu lelah, saya hanya bersandar di kusen pintu, menghela napas sejenak, lalu kembali menyingsingkan lengan baju untuk bekerja. Saya berpikir sederhana, jika saya bekerja dengan baik, mereka akan menyayangi saya. Pernah sekali, saat kerabat datang sangat banyak, saya kewalahan dan tidak sengaja membuat hidangan makan malam telat disajikan. Ibu mertua tidak berkata apa-apa di depan tamu, tetapi malam harinya beliau mengingatkan, kalau bekerja itu harus direncanakan, jangan sampai membuat orang menunggu. Tidak enak, saya menunduk mengakui kesalahan. Sementara itu, Dodi seharian hanya muncul saat makan, lalu menghilang lagi. Tidak ada seorang pun yang menyinggung hal itu, seolah-olah sangat wajar jika dia tidak menyentuh pekerjaan apapun. Perlahan-lahan saya sadar, setiap kali di rumah ada urusan yang membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab, pandangan pertama ibu mertua selalu tertuju pada saya. Bukan karena saya lebih pintar, tetapi karena sayalah yang harus melakukannya. Sementara untuk urusan yang berisiko atau berpotensi membuat nama buruk, beliau akan dengan cerdik menghindar, tidak membiarkan anak laki-lakinya terlibat. Suatu sore, saat kami berdua sedang memetik sayuran di halaman belakang, Ibu Hartini tiba-tiba berkata, jadi menantu sulung itu memang lebih berat dari yang lain, tapi nanti berkahnya juga lebih banyak. Saya mendengarnya. Tangan saya tetap memetik sayuran, tetapi hati saya terasa hampa. Berkahnya di mana saya belum lihat, yang saya rasakan hanyalah tanggung jawab yang semakin hari semakin berat. Saya menceritakannya kepada Budi. Dia mendengarkan lalu mengangguk-angguk. Keluarga kita dari dulu memang begitu. Kamu sabar saja. Nanti kalau Dodi sudah berkeluarga sendiri, beban kita akan lebih ringan. Saya tidak berkomentar lebih lanjut. Kalimat itu terdengar masuk akal, tetapi entah mengapa saya merasa nanti itu terasa sangat jauh. Orang bilang, menantu sulung itu seperti tiang rumah. Jika tiangnya kokoh, atapnya akan aman. Tetapi tidak ada yang memberitahu saya, jika tiang itu terus-menerus dipaksa menahan beban berlebih, suatu hari tiang itu juga akan retak. Saat itu saya belum tahu, bahwa dua kata menantu sulung yang saya sandang di pundak ini bukanlah agar kelak beban saya menjadi ringan, melainkan sebagai persiapan untuk sebuah tugas yang jauh lebih besar dan lebih berat, yang sedang diam-diam menanti di depan. Segalanya mulai berbelok ke arah yang berbeda pada suatu sore di awal musim kemarau, ketika ibu mertua memanggil seluruh keluarga untuk berkumpul. Katanya, ada urusan besar yang perlu dibicarakan. Cara beliau mengucapkan dua kata urusan besar membuat punggung saya terasa dingin. Meskipun saat itu saya belum mengerti alasannya. Makan malam hari itu dimasak lebih awal dari biasanya. Suasana di rumah terasa sangat berbeda, lebih serius dan khidmat.
Dodi duduk di seberang saya, pakaiannya lebih rapi dari biasanya, wajahnya pun tidak lagi terlihat cuek. Budi duduk di sebelah saya, diam sejak awal, seolah dia sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Ibu mertua mengambilkan sepotong daging untuk Dodi, lalu dengan perlahan mulai bicara. Beliau berkata bahwa Dodi sudah cukup umur untuk menikah, dan pihak keluarga perempuan juga sudah mendesak. Sebagai laki-laki, harus punya rumah sendiri baru bisa tenang membangun rumah tangga. Beliau berbicara dengan nada datar, seolah menceritakan sebuah rencana yang sudah diperhitungkan dengan matang, lalu, beliau menoleh ke arah saya. Tatapannya berbeda dari biasanya, lebih lembut, bahkan terasa lebih akrab. Nis, kamu menantu sulung, paling mengerti keadaan. Masalah ini, keluarga kita hanya bisa berharap padamu. Saya terkejut. Saya belum mengerti apa maksud berharap, tetapi beliau sudah melanjutkan ceritanya tentang perjuangannya membesarkan anak selama bertahun-tahun, tentang harapannya melihat anak bungsunya menikah dan hidup mapan. Kata-kata itu, jika didengar satu persatu, semuanya terdengar sangat wajar dan masuk akal. Saya duduk mendengarkan, hati saya mulai gelisah. Dodi kemudian ikut bicara. Dia tidak banyak berkata-kata, hanya menunduk dengan suara pelan, "Mbak, tolong bantu Dodi kali ini, Dodi akan berterima kasih seumur hidup." Saya menatap Dodi. Saat itu, saya tidak melihatnya sebagai adik ipar yang malas seperti biasanya, melainkan sebagai seorang pria yang akan segera menikah dan membutuhkan sandaran. Hati saya luluh, tanpa menyadari bahwa keluluhan hati itulah kelemahan terbesar saya. Ibu mertua melanjutkan bahwa mereka akan membangun sebuah rumah kecil yang cukup untuk ditinggali. Beliau hanya butuh saya untuk bersedia atas nama mengajukan pinjaman bank untuk sementara waktu. Jika nanti usaha Dodi sudah berjalan lancar, dia akan membayarnya sendiri. Beliau bahkan menoleh ke arah foto almarhum suaminya di dinding dan berkata seolah bersumpah, "Jika saya sampai merugikan menantu saya sepeser pun, saya yang akan menanggung dosanya." Ucapan itu bergema di dalam rumah tua kami, terdengar berat dan sulit untuk ditarik kembali. Budi akhirnya angkat bicara. Dia tidak menentang, juga tidak memaksa, hanya berkata dengan lembut agar saya memikirkannya baik-baik. Ini adalah urusan keluarga. Jika bisa membantu, kelak hubungan persaudaraan akan tetap baik. Saya menatapnya, berharap ada kalimat yang lebih tegas, tetapi yang saya dapatkan hanyalah sikap mengambang yang sudah biasa saya terima. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berbaring menatap langit-langit, mendengar suara kipas angin yang berputar teratur, sementara di kepala saya berbagai pikiran berkecamuk. Di satu sisi ada kewajiban, ada keluarga, ada tatapan penuh harap dari ibu mertua. Di sisi lain, ada kekhawatiran samar yang tidak bisa saya beri nama. Saya teringat pepatah, air dicincang tidak akan putus. Dalam keluarga ini, saya tahu saya bukanlah air itu. Keesokan paginya, ibu mertua kembali menyinggungnya. Kali ini beliau tidak banyak bicara, hanya berkata, "Sudah kamu pikirkan baik-baik, nanti kasih tahu ibu." Caranya berbicara membuat saya sadar ini bukan lagi pertanyaan untuk meminta pendapat, melainkan penantian sebuah jawaban yang sudah ditentukan. Saya memandang sekeliling rumah, menatap foto-foto keluarga, melihat wajah suami yang murung dan tatapan penuh harap dari adik ipar saya. Saya bertanya pada diri sendiri, jika saya menolak, apakah saya masih bisa hidup dengan tenang di rumah ini? Dan saya tidak sadar, saat itu, sebuah permainan catur bernama keluarga telah digelar. Dan saya, dari awal hingga akhir, hanyalah bidak yang paling mudah untuk digerakkan. Setelah percakapan hari itu, suasana di rumah menjadi sangat aneh. Tidak ada yang memaksa secara terang-terangan, tetapi setiap gerak-gerik dan ucapan seolah sedang menunggu saya mengangguk. Selama beberapa hari, ibu mertua tidak lagi menyinggung soal pinjaman. Beliau tetap pergi ke pasar, memasak, dan beraktivitas seperti biasa. Justru ketenangan itulah yang membuat saya semakin cemas. Saya tahu, ketika orang diam, bukan berarti mereka sudah melupakannya, melainkan sedang menunggu waktu yang tepat. Hingga suatu sore, Ibu Hartini memanggil saya ke kamar dalamnya, tempat foto-foto leluhur dipajang. Beliau berkata ingin bicara berdua saja, agar lebih leluasa. Ruangan itu kecil, aroma dupa dari sisa sembahyang pagi masih terasa.
Beliau duduk berhadapan dengan saya, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Nis, kamu sudah jadi menantu di rumah ini cukup lama. Ibu lihat kamu orangnya pengertian, tidak suka hitung-hitungan. Keluarga kita ini punya banyak kerabat, adikmu mau menikah. Kalau tidak punya rumah yang layak, nanti kita malu sama orang." Saya duduk diam, kedua tangan saya saling bertautan. Beliau tidak bertanya apakah saya setuju, melainkan berbicara seolah semuanya sudah diputuskan, tinggal menunggu saya untuk memakluminya. Beliau kembali mengingatkan bahwa saya adalah menantu sulung. Orang luar akan menilai seluruh keluarga dari sikap saya. Katanya, jika saya membantu, kelak di antara keluarga besar dan tetangga semua akan hormat. Tetapi jika saya menolak, beliau tidak melanjutkan, hanya menghela napas panjang sambil menatap foto-foto di dinding. Justru jeda hening itulah yang membuat saya sesak napas. Malam harinya, Budi berbicara kepada saya. Tidak dengan nada keras, tidak ada perdebatan, dia hanya berkata, "Ibu sudah tua, adik sedang butuh. Kita sebagai suami istri kalau bisa membantu, anggap saja menabung pahala." Dia berbicara dengan nada datar seolah mengingatkan sebuah kebenaran mutlak. Saya menatapnya, mencoba mencari keraguan atau kekhawatiran untuk saya di matanya, tetapi tidak ada. Keesokan harinya, Dodi membawa pulang setumpuk map berisi berkas. Dia tidak meletakkannya di depan saya, hanya menaruhnya di atas meja seolah benda itu muncul tanpa sengaja. Saya tidak menyentuhnya, tetapi saya bisa melihat dengan jelas nama bank dan stempel merah di sudut kertas. Dodi berkata dengan sangat pelan bahwa semuanya sudah ditanyakan, prosedurnya cepat dan mudah, hanya perlu nama untuk pengajuan. Saya mulai merasa terpojok. Tidak ada yang membentak saya untuk menandatangani, tetapi dari ibu mertua, suami, hingga adik ipar, semuanya seolah sudah sepakat bahwa sayalah yang akan menanggung urusan ini. Setiap kali saya diam, mereka menganggapnya sebagai tanda persetujuan. Suatu malam, saya duduk sendirian di teras, memandangi lampu kuning yang menerangi lantai ubin tua. Saya bertanya pada diri sendiri, jika saya berkata tidak, apakah besok pagi saya masih menjadi menantu di rumah ini? Saya teringat nasihat orang tua. Dalam hidup ini yang paling ditakuti adalah utang budi yang tidak terbalas dan nama buruk yang tidak bisa dibersihkan. Saya sedang berdiri di antara keduanya. Akhirnya, ibu mertua menutup semuanya dengan satu kalimat yang sangat lembut, tetapi cukup membuat saya mengerti bahwa ini adalah jalan mundur terakhir saya. "Kamu pikirkan lagi satu malam, urusan keluarga. Ibu percaya kamu tahu bagaimana harus bersikap." Malam itu saya hampir tidak tidur. Bukan karena belum memutuskan, tetapi karena saya sadar bahwa keputusan saya sebenarnya tidak lagi punya banyak pilihan. Entah sejak kapan, semua jalan di rumah ini menuntun saya ke satu titik yang sama, dan saya tahu. Keesokan paginya, ketika saya melangkah keluar dari kamar, saya harus menghadapi momen terpenting sejak hari saya menjadi menantu, momen di mana hanya dengan satu anggukan, hidup saya akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Pagi itu, saya pergi bersama Budi dan Dodi ke kota. Langit cerah, tetapi hati saya terasa berat. Tidak ada yang banyak bicara selama di perjalanan. Dodi duduk di depan, sesekali menoleh ke belakang sambil tersenyum untuk menenangkan saya. Budi mengemudi lebih pelan dari biasanya, tangannya mencengkeram setir begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kantor cabang bank itu terletak di sudut jalan yang familiar. Begitu masuk, hawa dingin Aceh menerpa wajah saya, membuat perasaan gugup semakin menjadi. Seorang petugas bank mengeluarkan setumpuk berkas tebal, menjelaskan setiap bagian dengan lancar. Saya mendengarkan, tetapi telinga saya seolah berdengung. Angka-angka di depan saya bukan lagi sekadar tulisan, melainkan tanggung jawab, ikatan hukum, dan malam-malam panjang yang akan datang. Ketika tiba di bagian nama peminjam, petugas itu menoleh ke arah saya dan berkata dengan sopan, "Ibu Anissa sebagai peminjam utama, mohon periksa kembali datanya." Saya mengangguk, menyerahkan KTP saya. Lembaran surat perjanjian diletakkan dengan rapi di depan saya, pulpen tergeletak sejajar di tepinya. Lampu di langit-langit menyinari kertas itu, begitu terang hingga saya bisa melihat setiap huruf kecilnya. Budi duduk di sebelah saya tanpa berkata apa-apa. Dodi hanya menunduk,
Kedua tangannya saling bertautan dengan raut wajah memelas. Saat itu, saya teringat ibu mertua di rumah, teringat foto-foto keluarga di dinding, teringat dua kata menantu sulung yang terus diulang-ulang selama ini. Saya teringat janji-janji bahwa ini hanya sekadar meminjam nama, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya memegang pulpen, tangan saya sedikit gemetar. Petugas bank mengingatkan, silakan tanda tangan di sini dan tulis nama jelas. Hanya satu goresan tinta. Saya tahu. Hidup saya telah terikat pada pinjaman sebesar 800 juta rupiah. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan ujung pulpen di atas kertas. Goresan tanda tangan yang biasa saya bubuhkan di dokumen kantor kini tertera di sana. Rapi seperti biasa, tetapi hati saya terasa kosong. Setelah selesai, Dodi menghela napas lega dengan sangat pelan. Budi menoleh ke arah saya, tatapannya campur aduk antara lega dan rasa bersalah. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Semuanya terjadi begitu cepat hingga sebelum saya sadar, kami sudah berdiri dan meninggalkan meja itu. Dalam perjalanan pulang, Dodi mulai banyak bicara. Dia berjanji macam-macam, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun utang itu pasti lunas, bahwa saya tidak perlu khawatir. Saya mendengarkan, tetapi tidak menjawab. Budi diam sepanjang jalan, baru ketika hampir sampai di rumah dia berkata, "Terima kasih ya, Nis." Dua kata itu, yang datang terlambat, justru membuat tenggorokan saya tercekat. Setibanya di rumah, ibu mertua sudah menunggu di depan pintu. Beliau bertanya singkat, "Sudah beres?" Budi mengangguk. Beliau tidak bertanya lebih detail, hanya berbalik masuk ke dalam dan menyalakan sebatang dupa di depan foto almarhum suaminya. Beliau berdoa dengan sangat pelan, saya tidak bisa mendengar apa yang diucapkannya, hanya melihat punggungnya yang sedikit membungkuk di bawah kepulan asap tipis. Saat itulah saya sadar, di rumah ini, semua urusan besar dan kecil sudah diperhitungkan sejak awal. Mereka hanya menunggu saya untuk membubuhkan tanda tangan. Malam itu saya butuh waktu lama untuk bisa tidur. Suara kendaraan di luar mulai sepi, rumah menjadi sunyi. Saya menatap langit-langit, memikirkan masa depan yang suram. Saya tidak menangis, juga tidak menyesal. Saya hanya merasakan sesuatu yang sangat aneh, seolah saya baru saja melewati sebuah pintu yang kini telah tertutup rapat di belakang saya, sementara jalan di depan sama sekali tidak terlihat. Jika Anda mendengarkan sampai di sini, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai, meninggalkan komentar, berbagi pemikiran Anda, dan terus mengikuti hingga akhir cerita. Karena di balik tanda tangan itu, ada sebuah kejutan yang bahkan saya sendiri tidak pernah menduganya. Jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Setelah hari penandatanganan pinjaman itu, hidup saya tidak langsung hancur berantakan seperti yang orang bayangkan. Hidup saya hanya perlahan-lahan berubah warna, sedikit demi sedikit, cukup lambat untuk membuat orang yang mengalaminya meragukan perasaannya sendiri. Bulan pertama, tagihan cicilan dari bank datang tepat waktu. Saya membuka amplop, melihat angka yang tercetak jelas, jantung saya berdebar kencang. Jumlah itu hampir setengah dari gaji bulanan saya. Saya tidak memberitahu siapapun, hanya diam-diam menghitung ulang semua pengeluaran. Porsi makan mulai saya kurangi, baju baru tidak lagi saya beli, dan acara minum kopi bersama teman-teman kantor perlahan menghilang. Saya berkata pada diri sendiri, hanya perlu melewati beberapa tahun ini, setelah itu semua akan selesai. Ibu mertua tahu tentang cicilan itu, tetapi beliau tidak pernah bertanya. Suatu kali, melihat saya duduk menghitung buku catatan keuangan hingga larut malam, beliau hanya nyeletuk pelan, "Kerja ya kerja, tapi jangan sampai urusan rumah terbengkalai." Kalimat itu membuat saya sadar. Bagi beliau, utang yang saya ambil adalah urusan saya, tetapi kewajiban sebagai menantu tidak boleh dilalaikan. Dodi masih muncul di rumah, tetapi lebih jarang dari sebelumnya. Dia sering berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Setiap bertemu saya, Dodi selalu tersenyum dan basa-basi menanyakan kabar. Saya tidak pernah menyinggung soal uang, bukan karena tidak berani, tetapi karena saya percaya janjinya masih berlaku. Untuk apa ditagih sekarang, nanti malah merusak hubungan. Budi juga berubah, tetapi perubahannya sulit dijelaskan.
Dia mulai lebih peduli pada pengeluaran di rumah, bertanya kepada saya mengapa bulan ini sangat hemat. Saya hanya tersenyum dan menjawab bahwa pekerjaan sedang banyak. Dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Saya sadar, sejak pinjaman itu ada, sebuah jarak tipis terbentuk di antara kami, cukup tipis namun terasa dingin. Di malam hari, ketika seluruh keluarga menonton TV di ruang tengah, saya tetap duduk di sana, tetapi pikiran saya selalu melayang ke tanggal jatuh tempo cicilan berikutnya. Kadang saya mendengar ibu mertua bercerita kepada tetangga bahwa keluarga sedang sibuk mengurus urusan besar untuk si bungsu. Suaranya penuh kebanggaan. Saya yang sedang mencuci piring di dapur mendengar itu, dan hati saya terasa pahit. Ternyata pengorbanan saya hanya dianggap sebagai bagian yang wajar dari kata keluarga. Bulan ketiga, tunjangan di kantor saya dipotong. Saya memegang slip gaji dengan hati yang berat. Malam itu, saya duduk sendirian menghitung berulang kali, mencari pos pengeluaran yang bisa ditekan lagi. Saya tidak berani memberitahu Budi, apalagi ibu mertua. Saya takut, jika saya mengeluh lelah, mereka akan menganggap saya tidak memikirkan keluarga. Orang tua bilang, hemat pangkal kaya. Saya berpegang pada pepatah itu untuk menenangkan diri. Tetapi, ada saat-saat ketika saya berdiri di depan penjual sayur di pasar, saya harus berpikir sangat lama hanya untuk memilih seikat sayur yang harganya lebih murah beberapa ribu rupiah. Saat itulah saya sadar, hidup saya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Hal yang paling membuat saya sedih bukanlah kekurangan uang, melainkan perasaan bahwa semua yang saya lakukan dianggap sebagai hal yang biasa. Tidak ada yang bertanya apakah saya lelah. Tidak ada yang menyinggung soal pengembalian uang. Semua orang menganggap kewajiban saya membayar cicilan setiap bulan adalah bagian dari tanggung jawab seorang menantu sulung. Suatu malam, saya mendengar ibu mertua berkata kepada Dodi, kerja yang benar, jangan sampai mbakmu ikut pusing. Beliau mengatakannya seolah hanya untuk formalitas. Dodi mengangguk dan menjawab sekenanya. Kalimat itu terdengar seolah peduli pada saya, tetapi justru membuat punggung saya merinding. Karena itu menunjukkan, dalam pikiran mereka, sudah menjadi hal yang wajar jika saya yang menanggung beban adik ipar. Saya mulai memahami satu hal dengan sangat jelas. Tanda tangan saya hari itu tidak hanya mengikat saya dengan bank, tetapi juga tanpa sengaja mengikat saya pada peran baru di keluarga ini, sebuah peran tanpa nama, tanpa hak, hanya ada kewajiban. Dan saya tidak tahu bahwa hari-hari penuh perhitungan ini hanyalah awal dari jalan panjang di depan. Apa yang menanti saya ternyata jauh lebih berat. Segalanya mulai terasa sesak ketika saya menyadari tatapan para tetangga di kampung sudah berbeda. Awalnya hanya pertanyaan basa-basi. Saat pergi ke pasar dan bertemu kenalan, mereka bertanya, "Kok kurusan, Nis? Capek ya?" Saya hanya tersenyum dan menjawab sekenanya. Tetapi lama-kelamaan, pertanyaan itu seolah membawa sesuatu yang aneh, seolah mereka sudah mendengar sesuatu yang saya sendiri belum tahu. Suatu siang, saat saya sedang menyapu halaman, saya mendengar dua orang tetangga berbicara di luar pagar. Mereka tidak bicara keras, tetapi juga tidak menghindar. Saya hanya mendengar samar-samar kata-kata seperti, "Dot menantu di rumah itu, hitung-hitungan sekali soal uang." Tangan saya yang sedang memegang sapu berhenti di udara. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya harus menunduk, pura-pura memungut sampah agar tidak terlihat panik. Malam harinya, ibu mertua pulang dengan wajah biasa saja. Beliau duduk memetik sayuran sambil bercerita, di luar sana orang-orang bilang, menantu zaman sekarang beda ya sama dulu. Apa-apa dihitung, tidak memikirkan keluarga. Beliau tidak menyebut nama saya, tetapi setiap kata yang keluar terasa seperti jarum yang menusuk lurus ke hati saya. Saya duduk di sebelahnya, diam, tenggorokan saya terasa kering. Belakangan saya baru tahu, orang yang sering menyebarkan gosip itu adalah Bibi Marni, adik dari almarhum ayah mertua saya. Bibi Marni sering datang ke rumah, dan setiap kali datang, dia akan membisiki ibu mertua dengan berbagai macam cerita. Dia bilang, perempuan kalau sudah pegang uang itu mudah berubah hati, bahwa menantu itu harus dipegang dari awal, jangan sampai nanti merusak urusan besar keluarga. Kata-kata itu seperti menyiram bensin ke dalam api.
Saya mulai merasakan perubahan yang jelas dalam cara ibu mertua berbicara kepada saya. Bukan lagi sindiran halus, melainkan kata-kata setengah bercanda yang cukup membuat pendengarnya merasa sakit. Pernah sekali, di depan beberapa kerabat, beliau berkata, "Menantu sekarang enak ya, baru kerja sedikit sudah mengeluh capek." Saya berdiri di sana, bingung antara harus tersenyum atau menunduk. Hal yang paling menyakitkan adalah Budi juga mendengar gosip itu, tetapi dia tidak pernah angkat bicara. Suatu kali saya bertanya padanya, "Mas dengar orang-orang ngomongin aku?" Dia ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, "Ah, itu cuma omongan orang, tidak usah dimasukkan ke hati." Kalimat itu seperti pisau tumpul yang mengiris tepat di bagian terlemah hati saya. Ternyata, kehormatan saya di matanya hanyalah omongan orang. Sejak saat itu, setiap kali melangkah keluar rumah, saya selalu merasa seperti sedang diawasi. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi saya merasa harus berjalan pelan, berbicara lirih, dan tersenyum pada saat yang tepat. Perasaan itu jauh lebih melelahkan daripada kekurangan uang. Itu membuat saya merasa sangat kecil, seolah jika saya berbuat salah sedikit saja, orang-orang akan punya alasan baru untuk bergunjing. Suatu hari saya mendengar Bibi Marni berkata langsung kepada ibu mertua, "Menantu itu kalau tidak dibuat takut, nanti bisa naik ke kepala." Kalimat itu tidak ditujukan langsung kepada saya. Tetapi saya tahu persis siapa yang sedang dibicarakan. Saya berdiri di dapur, tangan saya gemetar, air mata hampir jatuh, tetapi saya menahannya. Pepatah lama mengatakan, mulut manusia lebih tajam dari pisau. Saat itu saya baru merasakannya. Pisau itu tidak menebas sekali putus, melainkan mengiris sedikit demi sedikit hingga korbannya tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Saya mulai sadar, utang yang saya tanggung bukan hanya soal uang, tetapi juga menyeret sebuah utang tak kasat mata bernama kehormatan. Dan ketika kehormatan seorang menantu dijadikan bahan obrolan di warung kopi, maka jalan di depan sudah tidak ada lagi tempat untuk mundur. Saya tidak menyangka, orang yang membuat saya paling cepat tumbang bukanlah ibu mertua, bukan juga mulut tetangga, melainkan pria yang saya panggil suami. Setelah gosip mulai menyebar, Budi berubah total, dia tidak lagi bertanya kabar seperti dulu, juga tidak lagi duduk lama bersama saya setiap malam. Begitu pulang ke rumah, dia akan sibuk dengan ponselnya atau menyalakan TV dan diam membisu. Saya merasakan dengan jelas sebuah jarak yang mulai terbentuk di antara kami. Tipis, tetapi dingin. Suatu malam, ketika hanya ada kami berdua di kamar, saya memberanikan diri bertanya dengan sederhana, "Mas percaya sama aku?" Budi menatap saya, matanya tampak ragu, lalu menjawab dengan suara lelah, "Bukannya Mas tidak percaya, tapi kamu juga harus introspeksi diri. Omongan orang di luar sana itu tidak mungkin muncul tanpa sebab." Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya tidak langsung menangis, hanya merasa ada sesuatu di dalam hati saya yang baru saja jatuh sangat dalam. Saya bertanya lagi, "Aku salah apa? Apa hanya karena aku yang atas nama pinjaman ini, semuanya jadi begini?" Budi menghela napas, memijat keningnya, dan meminta saya untuk tidak membesar-besarkan masalah. Katanya, keluarga sedang banyak pikiran, saya seharusnya lebih banyak mengalah agar semuanya tenang. Lagi-lagi kata mengalah. Saya sadar, entah sejak kapan, setiap kali ada masalah, semua orang berharap sayalah yang mundur. Bukan karena saya salah, tetapi karena sayalah yang paling mudah untuk diminta mundur. Dalam timbangan keluarga ini, saya tidak seberat ibu mertua, tidak sepenting adik ipar, dan jelas tidak bisa dibandingkan dengan harga diri seorang suami. Ada malam di mana saya berbaring memunggunginya, mendengar napasnya yang teratur di sebelah saya, tetapi rasanya begitu asing. Saya teringat hari-hari awal pernikahan kami, dia pernah berjanji tidak akan membiarkan saya merasa sedih. Tapi sekarang, saya sedang merasakan kesedihan yang mendalam di kamar kami sendiri, dan dia memilih untuk menutup mata. Konflik di antara kami tidak meledak menjadi pertengkaran hebat. Ia membara pelan, sunyi, tetapi terus-menerus. Budi mulai menyalahkan saya soal pengeluaran, bertanya mengapa bulan ini tidak ada belanja apa-apa untuk rumah. Saya menjelaskan soal cicilan, tetapi dia hanya mengangguk sekenanya.
seolah itu adalah beban yang saya pilih sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Suatu malam, saat saya baru saja mematikan lampu untuk tidur, Budi tiba-tiba berkata, "Jangan sampai orang-orang berpikir aku punya istri tapi membiarkannya mengatur semua uang." Saya menoleh menatapnya dalam gelap, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya mendengar suaranya yang terasa begitu dingin. Saya ingin bertanya, "Lalu Mas mau aku bagaimana? Mau aku dapat uang dari mana untuk membayar cicilan bank sekaligus menjaga nama baik Mas?" Tetapi saya tidak mengatakannya. Saya sudah lelah. Orang bilang, suami istri sehati bisa mengeringkan lautan. Tetapi jika hanya satu orang yang berusaha, sementara yang lain hanya menonton, lautannya tidak akan kering, yang ada hanya hati yang terkikis perlahan. Malam itu, saya pindah tidur ke kamar sebelah yang lebih kecil, dengan alasan sakit punggung. Budi tidak menahan, juga tidak bertanya. Saat pintu tertutup, saya duduk terdiam cukup lama, barulah air mata saya jatuh. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya baru saja menyadari sebuah kebenaran yang menyakitkan. Di rumah ini, saya benar-benar sendirian. Dan ketika seorang wanita sudah merasa sendirian bahkan dalam pernikahannya sendiri, maka badai di depan hanyalah soal waktu. Sejak malam saya pindah tidur ke kamar sebelah, suasana di rumah mertua tidak menjadi lebih ribut. Sebaliknya, menjadi sunyi dengan cara yang menakutkan. Kami masih makan di meja yang sama, masih saling sapa, tetapi di antara kami seolah ada lapisan kaca tipis. Bisa saling melihat, tetapi saat disentuh terasa dingin. Dodi mulai jarang terlihat di rumah. Dulu, meskipun berangkat pagi dan pulang larut, dia pasti menyempatkan diri makan malam atau setidaknya mengobrol sebentar dengan ibunya. Tetapi belakangan ini, kadang 2 atau 3 hari saya tidak melihatnya sama sekali. Ketika ibu mertua bertanya, dia menjawab lewat telepon bahwa sedang sibuk, sedang pontang-panting mencari uang. Ibunya hanya menjawab "oh" tanpa bertanya lebih lanjut. Saya mulai memperhatikan detail-detail kecil. Ponsel Dodi selalu dalam mode senyap. Di saat-saat langka dia pulang, begitu selesai makan dia akan keluar untuk menerima telepon, suaranya direndahkan, dan dia membelakangi semua orang. Saya tidak bisa mendengar isinya, tetapi firasat saya semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, saat saya sedang menjemur pakaian, saya menerima SMS dari bank. Pemberitahuan bahwa cicilan berikutnya akan segera jatuh tempo. Saya menatap layar ponsel, lalu seperti biasa mulai menghitung dalam hati. Kali ini, saya memutuskan untuk bertanya kepada Dodi. Bukan untuk menagih, tetapi untuk memastikan apakah semuanya masih terkendali. Saya meneleponnya. Deringnya sangat lama baru diangkat. Suara Dodi terdengar terburu-buru, katanya sedang sibuk, nanti saja dibicarakan. Saya bertanya dengan singkat, "Dot, untuk cicilan bulan depan sudah siap?" Di seberang sana, Dodi terdiam beberapa detik, lalu menjawab sekenanya, "Tenang, Mbak, sedang aku usahakan." 2 kata sedang diusahakan itu entah kenapa membuat hati saya mencelos. Malam itu, saya mencoba membicarakannya dengan ibu mertua. Saya berkata dengan sangat hati-hati, "Bu, akhir-akhir ini Dodi jarang pulang." Anissa jadi sedikit khawatir. Ibu Hartini mendengar itu dan langsung menepis, "Khawatir apa? Dia sudah besar, tahu apa yang harus dilakukan. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh." Caranya berbicara membuat saya mengerti, beliau tidak mau mendengar kemungkinan terburuk apapun. Budi juga tahu saya menelepon Dodi. Dia meminta saya untuk tidak membuatnya tegang, takut adiknya stres, dan malah berbuat nekat. Saya mendengarnya, tidak tahu harus tertawa atau sedih. Stres Dodi harus dilindungi. Sementara stres saya sepertinya tidak ada yang peduli. Hari-hari berikutnya, saya hidup dalam kecemasan. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan rumah, saya selalu menengok, berharap itu Dodi. Tetapi motor itu berlalu, menyisakan gang yang sepi. Saya mulai sulit tidur. Malam hari saya bisa mendengar dengan jelas detak jam dinding, setiap detiknya seperti memukul kepala saya. Pernah sekali saya tidak sengaja mendengar percakapan antara ibu mertua dan Bibi Marni. Bibi Marni berkata,
namanya laki-laki usaha itu kadang naik kadang turun. Menantu jangan ikut campur, nanti malah bikin runyam. Ibu mertua tidak membantah, hanya bergumam setuju. Keheningan itu bagi saya sama saja dengan sebuah pengakuan. Pepatah lama mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Saat itu, meskipun saya belum melihat bukti nyata, firasat saya sudah mulai panik. Saya tidak lagi berpikir tentang betapa leganya nanti jika utang ini lunas. Saya hanya berharap semuanya tidak runtuh terlalu cepat. Tetapi hidup memang tidak pernah menunggu kita siap. Tanda-tanda aneh itu ternyata hanyalah permulaan. Sebuah gelombang yang jauh lebih besar sedang diam-diam terbentuk, dan ketika ia datang, saya tidak akan punya cara lagi untuk menghindar. Pagi itu, saya berangkat kerja seperti biasa. Tetapi baru saja melangkahkan kaki ke gerbang kantor, ponsel saya bergetar. Sebuah SMS dari bank, isinya singkat dan dingin, pemberitahuan. Pinjaman atas nama ibu telah melewati jatuh tempo pembayaran. Mohon segera hubungi kami. Saya membacanya berulang kali. Jantung saya berdebar kencang, tangan saya terasa dingin. Saya meminta izin pulang lebih awal kepada atasan. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran saya kosong. Saya tidak lagi punya ketenangan untuk menebak-nebak. Semua firasat buruk selama beberapa bulan terakhir akhirnya menjadi kenyataan. Bukan lagi dalam bentuk gosip, tetapi dalam bentuk tulisan yang jelas dan tidak bisa dibantah. Setibanya di rumah, saya melihat sebuah amplop putih tergeletak di meja ruang tamu. Di sudut atasnya tercetak logo bank. Saya terpaku sejenak sebelum berani melangkah mendekat. Amplop itu belum dibuka, tetapi hanya dengan melihatnya saja saya sudah tahu isinya. Ibu mertua duduk di kursi dengan wajah masam. Budi berdiri bersandar di jendela, diam-diam merokok. Saya mengambil amplop itu, tangan saya gemetar. Di dalamnya ada surat panggilan resmi yang meminta peminjam untuk datang ke bank guna memperjelas tanggung jawab pembayaran, disertai peringatan tentang langkah-langkah hukum selanjutnya jika tidak kooperatif. Kalimat-kalimatnya sangat sopan, tetapi terasa dingin, seolah mengingatkan saya bahwa hukum tidak mengenal kata keluarga. Saya menoleh ke arah ibu mertua. Beliau tidak bertanya apakah saya baik-baik saja, juga tidak bertanya di mana Dodi. Beliau hanya berkata singkat, "Kenapa bisa sampai begini?" Pertanyaan itu membuat saya tercekat. Saya ingin bertanya balik, memangnya saya yang salah? Bukankah karena saya percaya pada kalian makanya jadi begini? Tetapi saya tidak mengatakannya. Saya takut, jika saya membuka mulut, semuanya akan hancur saat itu juga. Budi melangkah mendekat, mengambil surat itu dan membacanya sekilas. Dia mengerutkan kening lalu mengembuskan napas kasar. Dia bertanya kepada saya, "Kamu sudah coba hubungi Dodi belum?" Saya mengangguk, mengatakan sudah berkali-kali tetapi tidak bisa dihubungi. Mendengar itu, dia terdiam dan membuang muka. Tidak ada satu kata pun yang menyalahkan adiknya, yang ada hanyalah beban berat yang ditimpakan kepada saya. Sore itu, saya mencoba menelepon Dodi lagi. Ponselnya berdering, lalu mati. Saya mengirim pesan. Tidak ada balasan. Sebuah perasaan yang sangat jelas datang. Ini bukan lagi mungkin terjadi, tetapi sudah terjadi. Adik ipar saya, orang yang pernah berjanji macam-macam, telah menghilang dari hidup saya bersama utang yang tercatat atas nama saya. Ibu mertua menelepon Dodi di depan saya. Teleponnya berdering, lalu hening. Beliau mengerutkan kening, tetapi hanya berkata, paling dia sedang sibuk. Caranya berbicara lebih terdengar seperti sedang menenangkan dirinya sendiri daripada menenangkan saya. Beliau tidak menoleh untuk bertanya apa yang saya butuhkan, juga tidak menyinggung soal mencari solusi bersama. Suasana di rumah menjadi begitu pekat hingga saya merasa sulit bernapas. Malam itu, kami makan dalam keheningan. Tidak ada yang menyinggung amplop putih yang masih tergeletak di meja. Saya mengunyah setiap suap nasi, rasanya seperti menelan batu. Di kepala saya, angka-angka, tanggal jatuh tempo, dan pasal-pasal hukum berkelebat. Saya sadar, sejak saat ini, semuanya sudah melampaui batas kesabaran diam-diam seorang menantu. Orang bilang, sudah jatuh tertimpa tangga. Bagi saya,
air sudah mencapai dada sejak lama, saya hanya berusaha berdiri diam agar tidak membuat siapapun marah. Hari ini, ketika amplop putih itu muncul, saya terpaksa mengakui ada masalah yang meskipun bukan kita penyebabnya, pada akhirnya tetap harus kita hadapi. Malam itu saya tidak tidur. Saya duduk sendirian di kamar, menatap cahaya lampu jalan yang menembus jendela. Saya tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya, sebaliknya, ada perasaan yang sangat aneh, sadar hingga terasa dingin. Saya mengerti, mulai sekarang, saya tidak bisa lagi hanya bersabar dan menunggu. Karena ketika adik ipar sudah menghilang dan Bang sudah bertindak, maka hal berikutnya adalah kejatuhan yang sesungguhnya. Dan kali ini, jika saya tidak berdiri sendiri, tidak akan ada lagi yang berdiri bersama saya. Keesokan paginya, saat saya hendak berangkat kerja, ibu mertua memanggil saya untuk tetap di rumah. Beliau berkata ada yang perlu dibicarakan, tidak baik dipendam terus. Suaranya terdengar sangat tenang, seolah amplop putih kemarin hanyalah selembar kertas yang tidak sengaja jatuh ke rumah. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Cahaya pagi menembus jendela, menyoroti setiap kerutan di wajahnya. Saya menunggu, tidak bicara lebih dulu. Karena di lubuk hati saya masih ada setitik harapan tipis bahwa beliau akan mencari jalan keluar bersama saya, atau setidaknya mengakui bagian dari tanggung jawab yang pernah beliau janjikan. Tetapi saya salah. Ibu Hartini membuka pembicaraan dengan sangat pelan, setiap kata terdengar jelas. Surat-surat itu atas nama siapa, ya dia yang harus tanggung jawab. Ibu sudah tua, tidak sanggup ikut campur. Mendengar itu, telinga saya berdengung. Saya bertanya lagi dengan suara gemetar, dulu ibu pernah bilang, kalau Anissa sampai rugi, ibu yang akan tanggung jawab. Beliau menatap saya, tatapannya menjadi dingin, dan menjawab singkat, itu dulu, sekarang beda. Kalimat itu sederhana, tetapi rasanya seperti pisau yang memutus semua ikatan yang tersisa. Bukan karena kejam, tetapi karena itu mengonfirmasi hal yang selama ini selalu saya hindari. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga ini dalam arti yang sesungguhnya. Budi ada di sana saat itu. Saya menoleh menatap suami saya, berharap dia akan mengatakan sesuatu, setidaknya untuk menjaga sedikit keadilan. Tetapi dia hanya berdiri diam, wajahnya menunduk. Beberapa saat kemudian, dia meminta saya untuk tenang. Katanya, ibu juga dalam posisi sulit, dan yang terpenting sekarang adalah mencari cara menyelesaikan masalah dengan Bang terlebih dahulu. Dia bicara banyak, tetapi tidak ada satu kalimat pun yang berpihak pada saya. Saya tertawa. Untuk pertama kalinya saya tertawa di depan mereka tanpa perlu menyembunyikannya. Tawa itu bukan tawa bahagia, juga bukan tawa sinis, melainkan sebuah momen pencerahan. Saya sadar, di rumah ini, saya sudah menunaikan semua kewajiban. Tetapi ketika tiba saat ibu mertua berdiri, melontarkan satu kalimat lagi seolah untuk mengunci semuanya. Kamu sendiri yang setuju tanda tangan, ya kamu sendiri yang urus. Jangan limpahkan ke orang lain. Kata kamu dalam kalimat itu terdengar sangat asing. Saya sadar panggilan sayangnya telah berubah. Tidak ada lagi kelembutan seperti dulu, yang ada hanya garis batas yang sangat jelas. Malam itu, saya mengemasi beberapa helai pakaian dan pindah ke kamar sebelah, seperti yang sudah saya lakukan beberapa hari terakhir. Budi tidak bertanya saya mau kemana, juga tidak menahan. Saya menatapnya untuk terakhir kali sebelum berbalik. Di hati saya tidak ada lagi dendam, yang ada hanya kehampaan yang panjang. Ada hal-hal yang ketika sudah terlihat jelas, kita tidak punya tenaga lagi untuk marah. Orang tua bilang bakti itu lebih berat dari gunung, tapi janji bisa setipis kertas. Saat itu saya baru merasakannya. Saya telah menganggap janji mereka begitu berat. Sementara mereka dengan mudah melipatnya ketika sudah tidak dibutuhkan lagi. Malam itu, saya duduk sendirian dan mengeluarkan semua dokumen yang berhubungan dengan pinjaman itu. Saya membaca setiap baris, setiap pasal, dengan teliti. Untuk pertama kalinya sejak hari saya menandatangani, tangan saya tidak lagi gemetar. Sebuah gagasan yang sangat jelas terbentuk di kepala saya, jika tidak ada yang membela saya, maka saya harus membela diri saya sendiri.
Saya tidak lagi memikirkan soal menjaga keharmonisan. Juga tidak lagi takut dicap buruk. Karena sejak saat ibu mertua mengatakan siapa yang tanda tangan, dia yang tanggung jawab, semua jalan untuk kembali telah resmi tertutup. Di depan saya hanya ada dua pilihan. Hanyut bersama utang ini, atau berdiri tegak dan melangkah maju, apapun yang harus saya hadapi. Dan saya tahu, saya tidak akan memilih yang pertama. Setelah ucapan ibu mertua, saya tidak lagi panik. Sebaliknya muncul sebuah ketenangan yang sangat aneh dalam diri saya. Seperti orang yang sudah jatuh ke dasar, tidak ada lagi yang perlu ditakut. Saya sadar, jika saya terus menangis atau menunggu belas kasihan, saya hanya akan mendorong diri saya ke jalan buntu lebih cepat. Saya mulai menyusun semuanya secara diam-diam. Siang hari saya tetap bekerja, tetap beraktivitas seperti biasa. Tetapi di kepala saya, sebuah rencana yang jelas sudah terbentuk. Malam hari, ketika semua orang sudah tidur, saya mengeluarkan semua dokumen pinjaman untuk saya periksa kembali. Mulai dari kontrak kredit, jadwal pembayaran, hingga pesan-pesan lama yang masih tersimpan di ponsel. Setiap detail kecil saya baca dengan sangat teliti, tidak ada yang terlewat. Orang pertama yang saya hubungi adalah Rina Wijayanti, seorang rekan kerja lama di bagian akuntansi. Dulu, saat dia sedang kesulitan, saya pernah membantunya sekali. Saya tidak menyangka, sekarang dialah orang yang paling bisa saya percaya. Setelah mendengar cerita saya, Rina tidak menyalahkan saya karena naif, juga tidak menghela napas seperti orang lain. Dia hanya bertanya dengan sangat spesifik, "Kamu punya bukti apa?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam sejenak, lalu sebuah ingatan tiba-tiba muncul. Saya teringat saat-saat keluarga berdiskusi soal pinjaman itu, saya punya kebiasaan merekam pembicaraan agar bisa saya dengarkan lagi. Takut ada yang salah paham. Saat itu saya tidak berpikir macam-macam, hanya menganggapnya sebagai kebiasaan dari pekerjaan saya. Ternyata sekarang, kebiasaan itulah yang menjadi satu-satunya pelampung saya. Malam itu, saya membuka kembali file-file rekaman lama. Di dalam kamar yang sunyi, suara ibu mertua dan Dodi terdengar sangat jelas. Kalimat-kalimat tentang saya yang hanya meminjam nama, tentang tanggung jawab pembayaran yang ada pada Dodi, semuanya masih utuh. Saya duduk mendengarkannya, air mata saya jatuh. Bukan karena sakit hati lagi, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tahu saya tidak sepenuhnya sendirian. Rina membantu saya menyusun semua bukti, mengajari saya cara berkomunikasi dengan pihak bank, dan cara menyajikan fakta dengan jelas dan runtut. Dia berkata, yang perlu saya lakukan sekarang bukanlah berkonfrontasi di rumah, melainkan membiarkan kebenaran terungkap di tempat dan di hadapan orang yang tepat. Mendengar nasihatnya, saya merasa perlahan-lahan mendapatkan kembali kendali atas situasi. Selain itu, ada satu orang lagi yang membuat saya terkejut. Pak Tarno, tetangga sebelah rumah. Dulu, beliau sering menatap saya dengan curiga karena gosip yang beredar, tetapi dalam sebuah pertemuan tak sengaja di depan gang, beliau bertanya langsung, "Nduk, apa benar kamu yang bikin masalah ini?" Untuk pertama kalinya, saya menatapnya dan menceritakan semuanya secara singkat, tanpa dilebih-lebihkan. Setelah mendengar, beliau hanya menghela napas, "Armani, yang salah ya harus diakui salah. Bapak bersedia jadi saksi atas apa yang Bapak tahu." Kata-kata itu membuat hati saya terasa jauh lebih ringan. Saya sadar, keadilan tidak selalu datang cepat, tetapi ia akan muncul ketika kita cukup waras untuk mencarinya. Sementara itu, keluarga suami saya tetap diam. Tidak ada yang bertanya apa yang sedang saya lakukan, juga tidak ada yang menyinggung soal mencari solusi bersama. Keheningan mereka sekarang tidak lagi menyakiti saya, justru semakin menguatkan tekad saya. Saya terus bersabar, bukan karena lemah, tetapi karena saya tahu waktunya belum tiba. Saya tidak terburu-buru mengeluarkan bukti apapun. Saya menunggu agar semua orang menunjukkan sifat asli mereka, sehingga ketika kebenaran terungkap, tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Orang sering berkata, orang baik akan bertemu hal baik. Saya tidak lagi percaya pada kalimat itu secara harfiah, tetapi saya percaya pada hal lain. Ketika seseorang didesak hingga ke titik terendah namun tetap bisa menjaga kewarasannya,
maka ketenangan itulah yang akan menjadi senjata terkuat. Saya tahu, hari untuk berhadapan langsung dengan Bang dan seluruh keluarga suami saya semakin dekat. Dan kali ini, saya tidak akan menunduk lagi. Saya akan melangkah ke dalam pertemuan itu sebagai orang yang tahu persis di mana posisinya, dan memegang kartu-kartu yang cukup untuk membalikkan keadaan. Pertemuan dengan pihak bank dijadwalkan pada Senin pagi. Saya datang hampir setengah jam lebih awal. Ruang tunggu belum ramai, suasananya begitu sunyi hingga saya bisa mendengar suara kertas dibalik oleh staf di dalam. Saya duduk dengan punggung tegak, tangan saya diletakkan rapi di atas tas berisi map dokumen, hati saya terasa luar biasa tenang, bukan karena tidak takut, tetapi karena saya sudah melewati fase ketakutan itu. Ibu mertua saya datang paling akhir bersama Budi dan Bibi Marni. Dodi tidak terlihat. Saya sudah menduganya, dan tidak terkejut. Ibu Hartini melihat sekeliling, tatapannya sedikit tegang tetapi tetap mempertahankan raut wajah keras yang biasa. Ketika seorang petugas bank mempersilakan kami masuk ke ruang pertemuan, sayalah yang pertama berdiri. Diskusi awal berjalan sesuai prosedur. Petugas bank menjelaskan status pinjaman, kewajiban peminjam, dan langkah-langkah selanjutnya jika tidak ada solusi konkret. Ibu mertua saya duduk diam, Budi menunduk, sementara Bibi Marni sesekali melirik saya dengan tatapan penuh selidik. Ketika giliran saya bicara, saya berdiri, suara saya pelan namun jelas. Saya tidak mengeluh, juga tidak menyalahkan siapapun. Saya hanya memaparkan kebenaran bahwa saya mengajukan pinjaman ini atas kesepakatan keluarga, bahwa pengguna uangnya adalah adik ipar saya, Dodi. Dan bahwa saya memiliki bukti atas semua perjanjian itu. Saat saya memutar rekaman suara, ruangan itu hening seketika. Suara ibu mertua saya terdengar dari speaker kecil, jelas kata demi kata. Tentang saya yang hanya meminjam nama, tentang Dodi yang bertanggung jawab membayar, tentang janji tidak akan merugikan saya. Kata-kata yang dulu adalah janji manis, kini menjadi barang bukti. Saya melirik ke arah ibu mertua, wajahnya pucat pasi. Bibi Marni terdiam, tidak bisa lagi melontarkan satu pun kalimat hasutan. Budi mengangkat kepalanya, tatapannya terkejut. Mungkin baru saat inilah dia benar-benar sadar apa yang telah saya tanggung selama ini. Saya melanjutkan dengan menunjukkan bukti pesan, riwayat transfer, dan surat kesaksian dari Pak Tarno. Semuanya tersusun rapi, jelas, tidak ada yang berlebihan. Petugas bank mendengarkan, mencatat, lalu mengangguk. Mereka menyimpulkan bahwa tanggung jawab hukum akan ditinjau kembali sesuai dengan fakta yang ada, dan adik ipar saya akan dicari untuk dimintai pertanggungjawaban. Saat itu, saya tidak merasakan kepuasan menang atau kalah. Saya hanya merasa lega, seperti orang yang baru saja meletakkan beban berat yang telah menekan pundak saya begitu lama. Ibu mertua saya tidak berkata apa-apa lagi. Beliau berdiri lebih dulu dan berjalan keluar, punggungnya terlihat lebih bungkuk daripada saat datang. Bibi Marni mengikutinya dalam diam. Budi berjalan lebih lambat, menatap saya, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian urung. Saya tidak menunggu permintaan maaf. Ada permintaan maaf yang ketika datang terlambat, hanya berfungsi untuk menenangkan si pengucap, bukan lagi untuk si pendengar. Saya membereskan dokumen-dokumen saya, berterima kasih kepada petugas bank, lalu melangkah keluar. Langit hari itu cerah, angin berhembus sepoi-sepoi. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan dengan sangat jelas bahwa saya sedang berdiri tegak di atas kaki saya sendiri. Tidak lama setelah itu, saya meninggalkan rumah mertua, tanpa keributan, tanpa perdebatan. Saya hanya membawa barang-barang milik saya. Kepahitan di masa lalu tidak saya lupakan, tetapi juga tidak saya biarkan menahan saya. Karena saya sadar, keadilan bukanlah tentang menyakiti kembali orang lain, melainkan tentang memastikan diri kita tidak akan pernah disakiti lagi. Orang bilang, ada pelajaran hidup yang harus dibayar mahal. Saya telah membayarnya, tetapi sebagai gantinya, saya belajar bagaimana cara untuk berdiri tegak, bagaimana membedakan antara kewajiban dan dimanfaatkan, antara kesabaran dan menyiksa diri sendiri. Jika dalam hidup Anda sedang dihadapkan pada pilihan seperti saya dulu, ingatlah selalu,
Kebaikan hati harus diletakkan di tempat yang tepat, dan sikap diam yang berkepanjangan terkadang justru menjadi pembiaran atas sebuah kesalahan.